Assalamualaikum. Hai. Selamat datang di YouTube channel Panti Darul Hasanah Karawang. Untuk Bapak Ibu, sahabat Panti, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa yuk dukung kami dengan subscribe channel ini. Dan berhubung subscribe itu gratis, jangan lupa di subscribe ya, agar kami dapat membuat video-video menarik berikutnya. Selamat menyaksikan video ini. Tidak. Kenapa Panti tidak mengadopsi anak? Karena sangat riskan sekali ya kalau dengan anak ini. Apalagi anak yang benar-benar baru keluar lah, baru lahir. Nah, kami di Panti Darul Hasanah ini mendidik anak, membina anak itu dari sekolah SD aja. Dari usia 7 tahun ataupun kelas 2, kelas 3 SD kami terima di lembaga kami di sini. Karena terus terang aja kalau untuk masalah anak-anak ini, pertama masalah bayi ini sangat riskan sekali. Kedua, penanganannya pun harus benar-benar penanganan yang serius. Ya maka dari itu kami tidak menerima adopsi anak. Karena anak yang binaan kami ataupun anak-anak yang benar-benar tinggal di panti ini semenjak dari kelas 2 SD, kelas 3 SD sampai perguruan tinggi apabila anak ini punya prestasi bagus. Itulah pengurus dan pengasuh memberikan satu binaan buat anak-anak di dalam panti ini. Kami mendidik, ada keagamaannya seperti fikih dan tauhid, ada akhlaknya, dan kalau sekolah tetap mengikuti dengan alur yang umum di luar dari SD, SMP, SLTA hingga perguruan tinggi. Alhamdulillah. Itu kami intinya tidak mengadopsi anak. Karena kalau bicara mengapa, ini terus terang aja sangat riskan sekali. Maka dari itu tadi saya bicarakan penanganan anak untuk atau khusus bayi ini, pertama riskan, kedua penanganannya harus serius. Yang piawai ya dalam penanganan bayi, nggak sembarangan. Bahkan dalam adopsi anak ini nggak semudah itu, nggak sesederhana itu. Ini sangat riskan, sangat panjang sekali. Kalau mau mengadopsi anak dalam satu lembaga, harus diketahui oleh pihak dinas, harus diketahui oleh dinas provinsi, juga pengadilan terdekat. Nah, kalau orang ini tidak melangkah ke arah yang ditunjukkan oleh pihak dinas, ini salah besar. Jalan ataupun prosedurnya seperti itu. Karena terus terang aja, mendidik anak atau mengadopsi anak tidak mudah karena perjalanan anak sangat panjang sekali. Usia 0 sampai dewasa, itu makanya. Nah, makanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Asuhan Darul Hasanah tidak mengadopsi anak. Bahkan untuk penanganan anak pun, ini harus benar-benar baik dan benar. Apalagi menyangkut anak. Walaupun bukan anak sendiri, tetap kalau di dalam satu lingkungan lembaga ini, ya seolah-olah anak kami. Kami di sini mendidik ataupun mengasuh anak itu bukan hanya sekedar mengurus, tapi dengan hati nurani. Kita mengajak anak seolah anak sendiri. Kita mengarahkan anak seolah anak sendiri. Membina anak, mendidik anak itu benar-benar harus dengan hati nurani. Jiwa ini akan tercurah kepada anak. Nah, kalau misalkan dalam pengurusan dan asuhan anak tidak mencurahkan dengan hati dan jiwa yang bersih, niscaya anak ini mungkin tidak semuanya akan merespon dengan baik. Karena apa? Karena responnya anak tergantung dari diri kita sebagai pengurus dan pengasuh. Karena di sini tetap kami menjaga anak ini dengan baik dan benar, dengan kondisi anak di dalam panti, kondisi anak dalam lingkungan sekolah, kondisi anak di dalam lingkungan masyarakat. Ini sangat berbeda sekali, karena terus terang aja dampak anak sangat kuat dengan lingkungan masyarakat. Makanya tolonglah semua saudara-saudara kita sebagai pengurus dan pengasuh panti ini
relakan, buka hati kita masing-masing untuk bisa menjaga dan mengurus anak dengan baik dan benar. Gitu. Ya sebenarnya kami sikap ini terus terang aja bukan sikap menelantarkan, bukan sikap mencemoohkan, karena ada lembaga-lembaga ataupun ada satu institusi yang biasa untuk mengadopsi anak. Sekarang kalau di Bandung ini kan ada istilahnya semacam anak balita, itu lembaga ada. Lembaga pengasuhan anak balita bawah 5 tahun. Ada lembaganya. Bahkan kemarin waktu pas kita ikuti Bintek, ya, itu lembaga-lembaga yang mengasuh anak balita, anak bayi, itu orang-orang pengasuh dan pengurusnya tuh sudah piawai, sudah terbiasa. Bukan jadi beban. Jadi istilahnya satu kewajiban. Dan bahkan saya bertanya, bagaimana cara pengasuhan anak? Itu satu kewajiban bagi kami. Bahkan ibu ini benar-benar istilahnya bagaikan anak sendiri, mengasuh, merawat. Nah, disinilah kepiawaian seorang pengurus dan pengasuh memberikan satu masukan buat pengasuhnya ini terhadap kondisi anak balita. Nah, maka dari itu ada satu institusi yang bisa menangani masalah anak ataupun penanganan anak, khususnya anak-anak balita, apalagi untuk mengadopsi. Kami di sini hanya lembaga kesejahteraan sosial anak yang menyekolahkan anak dari tingkat SD, SLTP, SLTA hingga perguruan tinggi. Kalau tentang mengadopsi anak ada satu institusi. Ya, mungkin di daerah ini bisa dihitung jari, tapi tetapnya ada di Karawang dan di Bandung. Itulah, kalaupun ada, ya mudah-mudahan ini jalan terbaik untuk bisa memberikan satu masukan buat warga-warga khususnya di Karawang ataupun Jawa Barat yang bisa mengadopsi anak. Itulah. Pesan-pesannya tuh pertama, kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang ingin mengadopsi anak, tolonglah adopsi, jagalah anak dengan baik dan benar. Anggaplah anak ini seolah-olah anak sendiri, walaupun itu bukan anak sendiri, seolah menganggap anak sendiri. Keduanya, berikanlah satu ajaran-ajaran yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW tentang keagamaan yang paling utama dan utama, budi pekerti ataupun akhlakul karimah. Itu yang kami pesankan kepada semua warga masyarakat khususnya Karawang dan Jawa Barat apabila ingin mengadopsi anak itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini jalan utama untuk mencari yang terbaik dalam mengadopsi anak. Ya, mudah-mudahan dengan niat tulus, dengan hati bersih, cara mengadopsi anak bisa diberikan satu pembekalan akhlakul karimah yang bisa dijalankan untuk anak di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.